Shalom jemaat Tuhan, saya akan memberikan pencerahan pengajaran mengenai persepuluhan. Jadi banyak orang memperdebatkan mengenai salahnya memberikan persepuluhan, tetapi saya akan memberikan pengajaran mengenai benarnya memberikan persepuluhan. Kebenaran yang pertama, bahwa setiap umat percaya untuk memberi itu adalah sebuah ukuran takaran yang baik. Prinsip-prinsip memberi akan diberi ada, menabur akan menuai ada, lebih berbahagia memberi daripada menerima ada. Itu yang pertama, bahwa setiap umat percaya pasti ada sebuah ajakan, himbauan, bahkan perintah untuk memberi. Yang kedua, apa yang diamanatkan untuk diberikan kepada pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, lembaga rohani, sesama, itu cukup banyak. Tetapi mengenai yang dikembalikan kepada Tuhan, spesial hanya di dalam 1/10 yang Tuhan berikan, kita kembalikan kepada Dia. Jadi prinsip yang kedua adalah sesuatu yang kata-kata dan kalimatnya adalah mengembalikan kepada Tuhan hanya persepuluhan. Jadi banyak yang kita berikan kepada siapapun apapun, tetapi dalam rangka mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan hanya ada dalam prinsip persepuluhan. Yang ketiga, kebenarannya adalah bahwa setiap sinode gereja dan juga gereja-gereja lokal itu memiliki aturan mengenai persembahan, pemberian, memiliki aturan mengenai keuangan. Jadi setiap sinode tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Gereja Bethel Indonesia mengelola keuangannya, memberikan hukum, mengatur keuangannya. Ada satu hal yang sudah diputuskan dan juga dipercayai sejak awal berdirinya adalah adanya persepuluhan. Jadi prinsip yang ini menjadi sebuah anutan buat kita, di mana kita sekarang sedang bergereja, sedang berjemaat, aturannya seperti apa, itulah yang harus kita lakukan. Sama halnya jemaat sekalian yang pernah ada di sebuah gereja yang lain waktu itu, cara mengaturnya tentunya berbeda. Misalnya dalam hal kolekte, ada yang 5 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada kas gereja, ada kas pembangunan, ada kas diakonia, ada juga kas untuk misi dan lain sebagainya. Tetapi ada juga gereja yang memang cuma satu kolekte saja, dan kemudian ada gereja yang mengatur keuangan untuk para pejabat gerejanya itu dengan cara menggajinya, tetapi ada juga dengan cara yang berbeda. Nah, kalau kita ada dalam sebuah lembaga organisasi Gereja Bethel Indonesia, dan di situ ada aturan mengenai persepuluhan yang dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan, kita juga tidak boleh mengabaikannya. Jadi di mana kita bergereja, di situ ada aturan, dan pasti Tuhan akan melakukan banyak hal melalui aturan-aturan gereja yang dipercayai oleh gereja tersebut, termasuk para pemimpin sinode dan juga pemimpin jemaat, para pelayan dan juga serta seluruh jemaatnya. Itu yang selanjutnya. Dan juga yang keempat, ya, kebenarannya adalah bahwa setiap kita harus memiliki ukuran bagaimana memberi yang terbaik untuk Tuhan itu seperti apa.
sebelum ada ukuran, maka orang bisa bilang satu dengan yang lain berbeda. Orang satu bilang bahwa memberikan yang terbaik adalah memberikan sebagian dari yang kita miliki. Nah, sebagian itu jumlahnya berapa? Beda-beda kan? Kemudian ya serela kita sajalah memberikannya. Ya, serela itu ukurannya apa? Kemudian ya selama gereja membutuhkan untuk kita memberi, ya kita memberi. Nah, jadi banyak hal yang menjadi perdebatan untuk kita memberikan yang terbaik itu seperti apa. Apakah memberikan dari 10.000 itu yang terbaik, atau 1 juta itu yang terbaik? Nah, 10.000 bisa yang terbaik ketika orang itu memang betul-betul memiliki sejumlah kecil, kurang lebih dengan memberikan 10.000 dia cuma sisa mungkin 5.000 atau 1.000. Tetapi ketika orang memberikan 1 juta, padahal di tabungan dia masih ada 1 M misalnya, nah tentunya kamu memberikan yang jumlahnya sedikit dari persentase yang kamu punya. Nah, berbicara dan berpikir mengenai apa yang bisa saya lakukan kepada Tuhan saya, dalam arti kata bukan memberi loh, kita tidak memberi kepada Tuhan karena Tuhan yang memberi kepada kita, tetapi bagaimana ukuran mengembalikan kepada Tuhan yang terbaik, itu akan menjadi sebuah perdebatan sepanjang zaman, saudara. Tetapi ketika seorang Abraham pun memberikan itu, atau Musa, atau siapapun nabi-nabi sebelum adanya Taurat, maka yang mereka berpikir, ya sudah kita kasih sebuah jumlah tertentu yang disebut ya 1/10 lah dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita kembalikan 10%, kemudian kita kelola yang 90%. Nah, jadi ketika ada sebuah bilangan, jumlah, prosentase yang sudah diatur oleh firman Tuhan, tentunya kita mengerti bahwa sesungguhnya batas minimal yang kita akan kembalikan kepada Tuhan itu akan teratur. Jadi membuat kita juga rasanya sejahtera ketika kita sudah memberikan yang menjadi aturan dari jumlah terkecil yang kita kembalikan kepada Tuhan, 10%-nya. Maka membuat kita juga mengalami damai sejahtera, oleh karena sudah ada ukurannya. Berapa yang kau akan kembalikan kepada Tuhan? Waduh, nggak tahu ya seberapa jauh saya memberikan. Orang lain juga nggak tahu itu memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu berapa. Akhirnya itu menjadi sebuah kebingungan tertentu dalam hal ini. Tetapi kalau sudah diatur 10%-nya itu akan lebih mudah, saudara. Jadi kamu dapat berapa? Oh, dapat penghasilan 1 juta. Baik, tadi 10%-nya kita kasih kepada pihak gereja untuk dikelola. Dalam hal ini secara lokal kita, pengelolaan itu ada dalam gembala. Silahkan saja. Kemudian kebenaran yang berikutnya adalah yang penting dalam kehidupan kita, dalam prinsip mengembalikan ini dan memberi ini adalah bukan masalah kita memberi kepada siapa, karena olahannya beda-beda. Gereja Betel Indonesia pun memberikan keleluasaan bagaimana pengelolaan keuangan itu terserah atau diserahkan kepada gembala masing-masing, karena selain tata gereja dan juga mengenai aturan pengakuan iman, untuk pemimpin atau gembala jemaat itu diberikan hak untuk mengelola masing-masing. Ada pengelolaan yang beda-beda. Nah, kita juga pengelolaan seperti itu. Nah, artinya yang penting adalah bukan kita berikan kepada siapa tuh, nanti pengelolaan seperti apa itu adalah tanggung jawab gereja, itu tanggung jawab daripada gembala. Tetapi yang penting adalah apa yang keluar dari kita, apa yang kita kembalikan kepada Tuhan, itu yang paling penting. Jadi saudara, kalau kita berpikir, wah nanti saya memberikan ini, wah takut nanti gembalanya terlalu berkelebihan, takut nanti seakan-akan memberikan atau memperkaya gembalanya atau pemimpinnya, wah itu terlalu naif lah saya bilang. Tetapi intinya adalah setiap saudara yang sudah diberikan
kelimpahan, gaji, dari pekerjaan, dari kesehatan, dari apapun, sehingga bisa menghasilkan secara produktif dalam kehidupan pekerjaan atau apapun juga, membuat ada ukuran. Ucapan syukurmu apa? Nah, kolektor ada, Pak, saya membantu komisi-komisi, Pak. Oke, tetapi itu kan memberikan kepada komisi. Tetapi hitungan kamu mengembalikan kepada Tuhan itu apa ukurannya? Kan nggak ada. Nah, makanya diaturlah di sini bahwa yang keluar dari dirimu apa sebagai persembahan kepada Tuhan. Oke, sudah dicetak, sudah diatur sejak awal mula bahwa dengan memberikan persepuluhan itu sudah sangat gampang hitungnya. Jadi tidak usah berpikir, waduh, yang terbaik yang memberikan kepada Tuhan itu seperti apa ya, mengembalikan kepada Tuhan itu seperti apa ya. Enggak, sudah ada hitungannya. 10% daripada yang yang kau dapati itu kembalikan kepada Tuhan, bukan memberikan loh saudara ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang disebut memberikan persepuluhan itu bukan sekedar memberikan, karena Tuhan tidak memohon pemberian daripada kita, tetapi bagaimana kita mengembalikan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa hukum untuk mengembalikan itu ada di persepuluhan. Kita memberikan persepuluhan artinya mengembalikan hak Tuhan. Kalau kita memberikan kepada komisi, kepada pendeta dan sebagainya, itu adalah kita sedang memberi, tetapi belum mengembalikan. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan pada saat ini. Kiranya menjadikan pencerahan buat kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.